Eee, Pak Saiful, kalau kita lihat bagaimana, aspirasi dari masyarakat khususnya dari guru honorer, tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Uni, ada, belasan ribu yang sampai saat ini menyatakan pendapat mereka. Bisakah ini diakomodasi, opininya, dan ini angka yang sangat besar dan mungkin bisa dibilang arahnya ini nadanya sama begitu, ada ketidakpuasan di sini, ada kekhawatiran yang dimiliki oleh para guru honorer ini mengenai nasib mereka dan ujian yang tersedia saat ini. Oke, Terima kasih, Pak. harus diakomodasi Mas Tito, harus diakomodasi aspirasi mereka. Bagaimana Kebijakan caranya, Pak, pemerintah kalau itu? harus dilakukan revisi terhadap SOP dan semua proses terkait dengan seleksi ini. Ini kan artinya tidak ada masa transisi dalam pemberlakuan berbagai undang-undang yang dianggap tadi ideal. Di mata kami, kebijakan apapun ketika menabrak dari cara pandang kita untuk mengafirmasi, memuliakan terlebih guru, saya kira harus direvisi. Apakah ada ruang untuk dilakukan revisi? Sangat mungkin dan bisa dilakukan itu dengan koridor tetap sesuai dengan undang-undang yang ada, yang kita punya, regulasi yang kita punya. Jadi sekali lagi ini kerumitan yang tidak perlu dilakukan sesungguhnya kalau semangatnya adalah memberikan afirmasi bahwa kebijakan P3K ini kebijakan jangka pendek untuk mengafirmasi guru-guru yang sudah mengabdi lama, umur sudah 35 tahun ke atas. Bagaimana sebuah kebijakan yang jangka pendek lalu seolah-olah ini di-leverage menjadi sebuah kebijakan yang akan berlaku selamanya dengan ukuran yang sangat ideal, yang menurut saya itu malah menjadikan gaduh dan tidak memberikan afirmasi apapun terhadap guru. Jadi sekali lagi kita ingin dengan fenomena yang begini, fenomena di mana hanya 1,2% yang lolos, artinya kebijakan ini nggak kompatibel dengan kebutuhan di lapangan. Pak Saiful, apakah kita memang harus melihatnya juga dari sisi lain? Saya contohkan juga dari Kemendikbud kan mengatakan inginnya ini tetap menjaga pendidikan terbaik yang diterima oleh anak-anak kita begitu, dengan menjaga kemampuan para gurunya dengan pemberian batasan kelulusan yang cukup tinggi. Ini paling tidak bisa menunjukkan bahwa guru-guru kita memang berkompetensi tinggi gitu. Nah, ada keinginan di satu sisi kan itu bisa memberikan pendidikan terbaik pada anak-anak, tapi kemudian ada realita juga, apakah memang itu realistis? Dan di sisi yang lain tentu saja ya ada sisi di mana ini juga dibuat sebenarnya untuk menjamin kesejahteraan para guru honorer, dan tampaknya kalau hanya 1% lebih yang bisa menembusnya, ya tidak tercapailah tujuan ini gitu. Nah, mencari keseimbangan antara semua ini bagaimana caranya, Pak Saiful? Cara pandang itu saya setuju bahwa Kemendikbud punya cita-cita untuk mendapatkan guru yang terbaik. Tapi coba dibalik cara pandangnya. Cara pandangnya harus dibalik. Berapa lama negara, pemerintah pernah berpihak terhadap guru gitu. Kita sudah lama absen untuk berpihak terhadap guru gitu. Karena itu cara pandangnya hari ini kita berikan keberpihakan itu kepada guru, baru kita nuntut kualitas, mutu, kompetensi guru itu kita naikkan gitu. Jadi jangan dulu tiba-tiba diperketat semua regulasinya, model seleksinya, disaring sebagus-bagusnya mendapatkan guru. Ini nggak fair menurut saya. Ini nggak fair. Semangatnya semestinya harus dirubah. Negara dan pemerintah sudah lama melupakan guru, posisi guru. Menurut saya itu poin pentingnya. Nah, karena itu seleksi P3K ini semangatnya adalah mengafirmasi dalam suasana kedaruratan, karena tadi saya sampaikan itu, saya ingin mengulangi lagi. Karena sudah lama nggak pernah ada rekrutmen guru juga akhirnya menerima skema P3K yang tadinya ini termasuk yang ditolak karena maunya PNS, bukan jalur P3K, dan seterusnya itu. Ini kompromi gitu. Jadi kalau saya nyebutnya politik pendidikan pada ruang kompromi, gitu. Jangan diasumsikan ini dalam suasana normal, pemerintah sudah pernah berpihak,
ini suasana pemerintah belum berpihak, lama, absen. Gitu. Ini justru melihatnya dari sudut pandang seberangnya begitu, Pak Saiful ya, bukan menguji guru yang lolos baru diberikan haknya, tapi berikan dulu haknya, barulah coba diberikan kompetensinya apakah memadai begitu, mungkin kira-kira sederhana ya Pak Saiful ya. Ini yang belum. Kira-kira begitu. Nah karena itu semangatnya begini, kita sudah absen lama, tidak negara pemerintah ini untuk ngurusi guru. Beri afirmasi, karena mereka guru itu panggilan jiwa, gampang Mas. Kalau soal meningkatkan potensi dan kualitas dan mutu guru itu, ajari, bikin proses pelatihan dan pendidikan efektif, mereka akan melaju kencang untuk menjadi guru yang terbaik untuk siswa-siswanya di tempatnya masing-masing. Iya, iya. Saya ke Bu Uni, setujukah Bu Uni, Anda lebih tahu lagi sebenarnya bagaimana psikologi seorang guru, dorongan dari seorang guru terhadap bagi para murid-muridnya dan lain-lain. Setujukah bahwa memang tidak semata-mata mengenai bagaimana kompetensi akademis dari guru itu sendiri, tapi ada banyak faktor lain yang bisa mendorong seorang guru untuk bisa menjadi guru yang kita harapkan, yang diharapkan juga oleh Kemendikbud? Setuju sih, tapi malah saya cukup penuh. Karena gini, mereka ini cara pandangnya adalah cara pandang seperti penguasa, yang mereka berhak menentukan apa saja tanpa memperhatikan ataupun abai terhadap kewajiban mereka terhadap pembinaan. Jadi mereka ini dituntut untuk meningkatkan kompetensinya, harus kompeten, dibayarnya mohon maaf itu 230.000. Jadi tidak bisa. Jadi kualitas dan ketersediaan guru adalah dua hal yang harus ada di negeri ini. Tidak bisa dengan cara mengatakan bahwa Anda itu nilainya jelek, jadi Anda nggak berhak menjadi guru. Saya mau tanya, kalau guru bukan sumber utama pembelajaran dengan bahan ajar yang banyak, sebenarnya apa yang disebut didengung-dengungkan bahwa guru tidak bisa diganti oleh teknologi? Yaitu adalah spiritnya, kehadirannya, membimbing dan membesarkan hati anak-anak kita, memerdekakan alam pikir. Itu yang bolak-balik dikatakan kemerdekaan. Lalu kenapa sekarang dilihatnya sekarang sangat sangat negatif, sangat akademis? Nggak bisa dilakukan seperti itu gitu. Tadi dulu memang disebutkan ini sebagai kondisi yang normal, ya, kondisi yang normal.